Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang kami hormati. Izinkan kami kelompok satu dari Angkatan 24 memaparkan presentasi terkait digital etik dan digital culture. Jadi, sebagai pilar utama penggerak roda pemerintahan, ASN dituntut untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang pasif, melainkan menjadi agen perubahan yang adaptif, bijaksana, dan berintegrasi. Nah, disinilah kami akan membahas terkait digital etik dan digital culture, terutama PNS dalam literasi digital. Oke, yang pertama ada pengertian terkait digital etik. Jadi, digital etik ini adalah norma dan aturan perilaku dalam penggunaan teknologi digital, berfungsi menjaga keamanan, kenyamanan, dan tanggung jawab di ruang digital, mencakup privasi, keamanan data, dan komunikasi online. Oke, mungkin lanjut. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika digital. Yang pertama itu menghormati privasi orang lain. Yang kedua menggunakan informasi secara jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga menghindari cyberbullying dan ujaran kebencian. Dan yang keempat mematuhi hukum dan aturan digital. Selanjutnya ada contoh pelanggaran etika digital. Yang pertama penyebaran hoaks atau informasi palsu. Yang kedua ada plagiarisme dan pelanggaran hak cipta. Yang ketiga peretasan dan pencurian data. Dan yang keempat cyberbullying di media sosial. Selanjutnya adalah pengertian digital culture. Apa sih itu digital culture? Yaitu adalah pola perilaku, kebiasaan, dan interaksi masyarakat di dunia digital yang dipengaruhi oleh perkembangan internet, media sosial, dan teknologi. Nah, bagaimana sih cara membentuknya? Yaitu cara membentuknya dengan komunikasi, belajar, dan bekerja. Selanjutnya, next. Karakteristik budaya digital. Yang pertama adalah cepat dan real time. Apa sih yang dimaksud? Yaitu adalah informasi dapat diakses dan dibagikan secara instan tanpa hambatan waktu. Selanjutnya adalah terhubung secara global, yaitu menghilangkan batasan geografis, memungkinkan interaksi antar individu dari seluruh dunia. Kolaboratif dan interaktif, yaitu memfasilitasi kerjasama tim dan keterlibatan aktif antara pengguna dalam menciptakan atau berbagi konten. Yang terakhir yaitu mendorong kreativitas dan inovasi, menyediakan berbagai platform dan alat digital yang memungkinkan munculnya ide-ide baru dan solusi kreatif. Baik, Next. kemudian selanjutnya yaitu dampak positif budaya digital. Yang pertama ada akses informasi lebih mudah. Artinya kini kita bisa mencari informasi, bisa dilakukan hanya dengan hitungan detik menggunakan perkembangan digital sehingga dapat memudahkan dalam sebuah melakukan pencarian. Kemudian selanjutnya ada komunikasi menjadi cepat dan efisien. Artinya kita tidak perlu lagi menggunakan seperti surat pos yang memakan waktu berhari-hari sehingga sekarang kita bisa terhubung dengan orang lain di mana saja secara langsung tanpa biaya mahal. Kemudian selanjutnya membuka peluang bisnis digital. Artinya siapa saja kini bisa menjadi atau sebagai seorang pengusaha tanpa harus menyewakan toko fisik. Dengan berbekal internet, bisnis dapat dijalankan dari rumah melalui media sosial. Kemudian mendukung pembelajaran online. Artinya proses belajar mengajar kini tidak terbatas di dalam ruang kelas saja. Siswa dan guru bisa melakukan kegiatan belajar, mengakses materi, bisa menggunakan platform digital. Selanjutnya, yaitu dampak negatif budaya digital. Yang pertama yaitu kecanduan media sosial, di mana dampak ini merupakan ketika seseorang yaitu secara terus-menerus
membuka media sosial hanya untuk melihat like, komentar, ataupun video pendek, sehingga membuat seseorang itu lupa waktu. Yang kedua yaitu penyebaran disinformasi, yaitu sebuah berita bohong atau hoax atau sebuah informasi salah yang sengaja dibuat dan disebarkan di internet. Kemudian selanjutnya yaitu menurunnya interaksi sosial secara langsung. Sekarang orang-orang itu menjadi lebih asik mengobrol melalui media sosial tanpa adanya suasana kumpul keluarga ataupun bersama teman-teman. Kemudian risiko keamanan dan privasi data, yaitu bahaya pengintaian, peretasan, atau penyalahgunaan informasi pribadi seperti nomor handphone, KTP, kata sandi, sehingga data yang bocor ini bisa dimanfaatkan untuk sebuah penipuan online atau pinjaman digital yang ilegal. Baik, selanjutnya ada cara menerapkan bagaimana etika dan budaya digital dengan baik. Yang pertama, berpikir membagikan informasi. Jadi di sini bagi seorang atau individu itu sebelum menyebarkan sebuah informasi di platform digital khususnya, itu kita harus memastikan bahwa informasi tersebut benar, sesuai faktual, sesuai fakta yang ada di lapangan. Kita cek sumber informasinya. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan. Jadi di sini kita gunakan bahasa yang sopan, tidak mengarah kepada kata-kata kasar atau hinaan atau merendahkan. Menggunakan kata-kata yang sopan dan santun. Kemudian yang poin ketiga, menghargai karya orang lain. Di mana untuk menghargai karya orang lain ini kita tidak melakukan plagiarisme dalam mencantumkan eh, karya apapun itu, kita harus mencantumkan sumber dari karya tersebut. Kemudian yang keempat, menjaga keamanan akun dan data pribadi. Di mana ini untuk melindungi agar data pribadi kita tidak disalahgunakan oleh orang-orang atau pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti pencurian akun, penipuan, atau dan sebagainya. Untuk menjaga keamanan dan data pribadi ini bisa dilakukan dengan menggunakan password yang kuat, tidak membagikan kata sandi, dan tidak dengan sembarangan mengunggah data pribadi kita. Next. Baik, untuk yang kesimpulan. Yang pertama, etika digital penting untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan aman. Yang kedua, budaya digital mempengaruhi kehidupan modern secara luas, di mana budaya digital ini adalah bisa dikatakan sebagai pola hidup atau kebiasaan dari bagaimana cara masyarakat berinteraksi di tengah perkembangan teknologi yang cukup masif, di mana kehidupan antara seseorang ini bisa saling terhubung karena adanya dengan dunia digital ini. Kemudian nomor 3, penggunaan teknologi harus bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Bijak dalam menggunakan teknologi. Bijak berarti mampu menggunakan teknologi sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Kritis terhadap informasi, tidak mudah percaya terhadap informasi apapun yang kita temukan di internet. Artinya kita harus bisa meng-cross-check apakah informasi tersebut benar atau tidak. Bertanggung jawab dalam aktivitas digital. Siap menerima konsekuensi apapun dari segala tindakan yang kita lakukan di dunia digital. Demikian. Baik, mungkin cukup sekian dari presentasi kami terkait digital etik dan digital kultur tentang kode dan etik PNS dalam literasi digital. Mungkin dari kami cukup. Jangan lupa yang ingin berkomentar bisa di bawah video ini. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.